Oke guys, selamat datang di Podpel episode ke-6. Oke, sebelum kita masuk, kita opening dulu. Dalang pelok. Ya. Opening yang menyenangkan. Oh iya, jadi kita sedikit mau memberikan informasi betul. Kalau gimana, Bapak Pio? Kalau Podpel ini sudah berakhir di season ini. Iya, season ini episode ini. Episode ini ya di season 1. Jadi season 1 Podpel ada 6 episode. Betul. Teman. Jadi habis di episode ini nih. Ini gitu. Episode terakhir kita di Podpel. Betul. Season 1. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti ada season 2, tapi kayaknya buat sekarang kita stop dulu Podpelnya dulu ya. Yeah. Kita mau cari konten lain yang fresh. Mungkin dari kalian ada saran? Ada saran, iya benar. Kita sangat terbuka banget gitu. Selain konten reguler kita yang ada di YouTube setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jam 12 siang. Jam 12 siang, sorry. Itu dulu ya. Dulu jam 9 pagi, tapi kan sekarang karena anak-anak udah remaja bangunnya lebih siang. Bangunnya lebih siang ya. Jadi jam 12. Nah, hari Minggu itu hari yang tepat untuk istirahat. Betul. Tidur sampai siang. Betul. Gitu. Jadi kalaupun dari kalian ada ide, boleh banget kasih ide kalian ke kita, konten apa nih yang menarik untuk kita jadikan cerita atau animasi ya kan? Iya. Selain di hari Minggu gitu. Betul. Selain weekly-nya. Oke. Sama seperti Podpel pada minggu-minggu sebelumnya, kita akan membahas tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Dalang Pelo dari para Dalang Pelovers nih. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan harapannya pertanyaan satu orang bisa mewakili banyak pertanyaan orang lain. Asik. Ya. Langsung aja ya. Kita nggak perlu ada ngobrol-ngobrol lagi lah kayak kemarin, panjang banget. Iya. Oke. Yang pertama dari @lalu_zahri #Podpel. Bang Alif, gue punya beberapa pertanyaan, tapi gue baca yang ke satu aja. Bang Alif, kenapa Bang Dimas kagak tahu Dalang Pelo padahal dari dulu dia jadi pengisi suara Midun? Tidak. Dia sayangnya dia ada di otak dia tuh kayak ada semacam chip yang hilang gitu. Jadi dia jadi kesulitan untuk mengingat gitu, teman-teman. Ngehang dia. Dia gampang ngehang orangnya. Ya, semoga dari teman-teman yang mendengarkan bisa memberikan doa kepada dia gitu. Orangnya nggak ada sih. Belum datang. Orangnya belum datang. Gitu. Jadi apa ya sebutannya? Ngehang. Kalau di komputer kita buka software apa, terus ada tulisan not responding seperti itu. Dia seperti itu. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Yang kalau misalnya diklik berkali-kali bisa nge-crash. Oke. Jadi itu alasannya kenapa Bang Dimas gak tahu Dalang Pelo. Tapi sekarang dia lagi coba memahami. Betul. Lebih dalam lagi, oke. Terus habis itu ada pertanyaan dari @zarasofea07zara #Podpel. Kia masa SD diculik beneran. Iya, benar teman-teman. Sebenarnya di TikTok kita. Dia kayaknya dari TikTok. Soalnya kan informasi tuh gue bikinnya lewat TikTok dulu tuh. Iya, TikTok. Tapi gue belum bikinin versi yang ceritanya Kia versi kecil. Tapi tunggu aja. Nah, pasti bakal ada. Pasti. Ditungguin aja. Sequelnya sebutannya. Sequelnya. Karena emang menarik sih, cuman agak sedikit horor ceritanya, serem gitu. Ya mungkin kita cari momennya nanti. Oke. Selanjutnya dari @raihan_gmr06. Ceritain Acil masa SMA atau STM gitu dong. Asik nih. Terus bisa di quote gitu, di komen sama @user_qq1or4yt3r. Gue juga waktu itu nanya kayak gini tapi nggak dibales. Jadi tuh minta ceritain dong masa SMA Acil. Oke, jadi yang pernah nanya juga itu akhirnya kita bisa jawab sekarang nih ya. Iya, sekalian kita jawab. Kita pernah bikin di Love and Poison itu kan masa SMA-nya Acil. Tapi kan cuma sebentar. Oh iya. Dan itu fokusnya lebih ke Leri sama Catika kan. Iya, mini series juga itu hitungannya ya. Kalaupun emang banyak yang minta, mungkin kita bisa bikinin juga sih.
Iya, flashback sebelum dia kuliah, masa-masa SMA Iya, dia, masa-masa SMA dia. high school. Tapi pasti bakal berbeda karena berbeda dari yang sekarang yang versi kuliah sama versi SMA, SMP. SMP Nah, ya. yang SMA-nya ini beda nih dari dua itu karena dia ini si Acil ini nggak sama Larry. Iya. Iya kan? Karena kan Larry keluar kota. Keluar kota, iya. Beda. Terus habis itu ini ada dari Dava Kairi Azizan 6300. Ini teori sih. Dia bilang gini, "Bang, saya nggak tahu ini pertanyaan atau teori. Ini yang mau saya bilang. Nah, biasanya kan Om Gepeng itu kalau jalan-jalan pasti kasih tahu Acil dulu. Dan pasti kalau mau ke kapal ada tiketnya. Nah, pasti sudah dikasih tahu dong si Acil. Tapi kok Acil malah manggil-manggil Om Gepeng dan ternyata Om Gepeng udah ada di kapal dan kapalnya tenggelam dan jadinya mati. Kenapa ya? Tolong dijawab." Teori dia berteori nih. Berteorinya apa? Berteorinya kan sebenarnya harusnya ada tiketnya, harusnya ngasihin Acil. Kenapa Acil malah nyari-nyari Om Gepeng gitu? Harusnya Acil tahu Om Gepeng kemana gitu lah intinya. Teorinya kayak gitu. Bisa aja emang si Om Gepeng kan gak mau ngasih tahu ke Acil. Mau diem-diem aja dia perginya. Mau pergi diem-diem. Nah, yang jadi pertanyaan dia kenapa pergi diem-diem itu, dan itu masih belum bisa kita kasih tahu. Jawab, iya. Tapi nanti bakal ada ceritanya, penjelasannya. Iya. Dalam bentuk animasi. Karena kan yang kemarin-kemarin kita cuma jelasin lewat podcast sampai yang sekarang ini kita masih dijelasin lewat podcast. Tapi nanti bakal ada versi animasinya juga. Kita lagi siapkan. Pokoknya nanti tunggu aja deh di awal tahun mungkin ada spill cerita-cerita yang bakal kita tayangin di tahun 2024. Yoi. Oke, tunggu aja. Ini seru banget pasti. Yoi, bener. Tungguin aja. Gue juga gak sabar nih bikinnya. Oke, sekarang masuk di Instagram. Dari al_msd_. Dapel sekarang menceritakan tentang apa? Kan waktu SMP menceritakan tentang pahlawan dan monster. Kalau sekarang menceritakan tentang, karena baru 2 season, bergerak di 2 season, masih seputar dunia kuliahan ya. Dunia perkuliahan, kemudian pengenalan karakter selain mereka bertiga, si Acil, Larry, Kane, dan kita coba beberapa tambahan kayak ada karakter Kia yang lagi kita bangun, terus ada Prilly juga. Betul. Bahkan Catika aja masih belum dimunculin kan, Catika ada nanti. Nah, terus ada Gagas, ada Boy, gitu. Ada Midun. Pokoknya pendalaman karakter dulu lah di season 1 ini sampai season 2. Iya. Jadi emang fokusnya di situ dulu, nanti kedepannya nggak menutup kemungkinan ada monster juga, ada pahlawan, terus ada garis besarnya kayak menceritakan kehidupan lah. Kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dari Ehan Hanafi. Untuk Potpel, Bang, sebentar lagi libur sekolah. Rekomendasi lagu untuk liburan. Rekomendasi itu kayak bukan untuk Potpel, untuk Playo kayaknya. Untuk Playo, Bang, sebentar lagi libur sekolah. Rekomendasi lagu untuk liburan. Lagu-lagu liburan kayak apa ya? Kayak libur telah tiba gitu. Siapa tuh? Lagu siapa, Sen? Lagu anak-anak gitu kan. Libur telah tiba, lagu siapa? Hatiku gembira. Serina ya? Bukan Serina anjir. Bukan lah. Bukan. Libur telah tiba, coba kita searching di Google ya. Libur telah Tasya Kamila. Tasya Kamila, lu nggak tahu ya Tasya Kamila? Tahu nggak? Ada, sekarang udah gede, dulu masih gede. Kecil. Gue pernah denger deh. Tasya Kamila, libur telah tiba. Abis terus gue tahu lagi. Kemarin paman datang. Pamanku dari desa. Iya. Itu lagu siapa? Gak tahu juga. Lagu siapa, Sen? Gak tahu juga. Googling dia. Ada tutut naik kereta api. Itu juga bisa ya. Apa? Tasya juga. Liburan sekolah tuh berarti nanti kan. Desember cuy. Udah iya, sekarang kan mau pada liburan. Baru mau. Bentar lagi iya. Bentar lagi. Baru kok kita juga libur. Iya benar. Boleh. Terima kasih atas sarannya Ehan Hanafi. Selanjutnya ada dari C.IIX_YZLAA__. Ya horor aja biar seru. Ini maksudnya kayaknya ngasih saran.
Horor aja biar seru katanya dia gitu. Oh gitu. Oh saran konten. Saran konten. Oh. Maksudnya buat potpel lah kayaknya. Horor aja biar seru. Horor sebenarnya kalau misalkan horor di audio agak, apalagi pembawaannya dari kita ya kayaknya agak kurang ya. Yang ada gak jadi serem jadinya. Iya ya. Iya kan. Tapi horor di animasi emang gak bakal masuk bener-bener serem sih, kecuali emang dibikin kayak yang punya latar belakang yang kuat atau diambil dari kisah nyata yang kayak gitu tuh gitu baru berasa seremnya gitu loh. Dan menurut gue dari yang cerita Kia juga udah lumayan menarik ya, walaupun itu bukan cerita yang bukan cerita asli, melainkan cerita fiksi aja gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dibangunnya menarik juga sepertinya bakal lumayan serem gitu. Kan gak sedikit juga cerita-cerita animasi yang ada horornya itu, ada fiksinya juga. Dan rame kayak menurut gue cerita Five Nights at Freddy juga horor banget menurut gue. Five Nights at Freddy tahu gue. Kenapa yang kata boneka gitu. Iya, tahu. Itu horor tuh ceritanya. Jadi ada cerita latar belakangnya yang menarik gitu. Iya, dibangun horornya gitu. Iya, kalau misalnya di animasi menurut gue masih bisa dibawa ke horor. Kalau di audio maksud gue. Audio doang kan? Iya, audio kayak gini, potpel ngebahas horor kayak itu pasti bakalan. Tapi kayaknya ada juga podcast yang ada. Kalau kita kayaknya nggak mungkin gitu ya kan. Kita kan pembawaannya fun banget ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba jadi suatu malam gitu. Nggak bisa tuh. Iya, kayak gini. Gue tuh kemarin abis coba kita bikin sketsa ceritanya horor. Cuy, gue tuh kemarin abis lewat kuburan. Iya. Tiba-tiba badan gue kayak ada yang megang gitu, kaku gitu badan gue. Gila. Parah. Hantu. Gue nggak tahu. Gak bisa. Gak bisa, gak dapat ya kan, nanti baru mau dapat horor tiba-tiba ketawa kan jadinya pecah tuh ya, bayangannya tiba-tiba udah kebayangkan di kuburan jalan ya kan, dipegang habis itu ketawa kan dipecah buyar ya kan, aneh banget. Jadi kayaknya horor buat di potpel gak dapat, buat di podcast banyak yang horor, tapi buat di kita kayaknya pembawaannya nggak cocok buat horor. Tapi buat di animasi mungkin nanti bisa lah ya. Terima kasih atas sarannya. Ini dari anak-anak Pamar. Oh ya, ada lagi dari dia lagi bukan? Dia lagi. PRX. Bukan. Sekarang Your Local Homie. Oh. Bagaimana reaksi Profesor Kop yang sekarang jika sudah tahu bahwa abangnya sudah mati? Dia nggak tahu. Kalau kita kasih anggapan kalau misalkan dia tahu. Iya, karena kan di cerita kita ini Profesor Kop nggak tahu. Mereka berjauhan jauh. Betul. Dan habis itu mereka berantem. Masih sedikit selek loh kalau di ceritanya. Anggapannya berarti kalau tahu ya, kalau tahu mungkin pasti sedih banget lah. Sedih. Yang kedua mungkin dia kan punya alat ini. Iya, kayak dia berambisi untuk nyelamatin lagi balik dengan cara ngeciptain alat apapun gitu. Iya. Buat nolong dia. Kan dia juga punya alat mesin waktu kan dia. Tapi kan yang di masa dia sekarang belum punya. Oh iya. Yang punya tuh yang adanya dia yang di masa depan. Ya. Nah dia mungkin bisa buat itu, habis itu dia nyelamatin Om Gepeng. Bisa. Kalau misalkan dia tahu. Untuk dia sampai tahu mungkin agak panjang ya, gimana caranya dia bisa tahu ya. Bisa tahu gitu, mungkin dari Acil yang ngasih tahu kan. Iya. Tapi Acil gimana cara nemuin dianya? Iya. Mungkin bisa dibikin teori kayak Acil berusaha bikin alat buat nyelamatin Om Gepeng, tapi nggak berhasil. Akhirnya dia coba cari solusi. Ya ujung-ujungnya minta tolong sama si adiknya Om Gepeng ini. Akhirnya dia berpetualang buat nemuin si Profesor Kops akhirnya. Iya. Gitu. Itu bisa tuh teori yang kalian bisa kembangkan tuh. Kita kasih sedikit teori yang bisa kalian kembangkan. Seperti itu Your Local Homie. Ini jangan lupa nanti Sabtu ada Pamart lagi. Oke, jadi itu adalah pertanyaan terakhir. Kita nggak selama yang kemarin durasinya nggak selama yang kemarin, tapi tidak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, emang kenapa? Iya kenapa ya? Kenapa sih emang ribet banget sih? Karena ini juga podcast terakhir untuk season ini, season 1. Kalian sampai jumpa di podcast yang akan datang, tapi nggak tahu kapan ya. Podcast kita selanjutnya yang nggak tahu tayangnya kapan. Ya seenggaknya dari podcast kita dari episode 1 sampai episode 6 ini sudah lumayan membantu
menjawab pertanyaan dari teman-teman. Iya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya. Iya, benar banget. Terima kasih Jadi yang kita sudah bisa menghidupi ikut- podcast ini terus-menerus gitu. ikut berpartisipasi dalam podcast ini. Tuh. Mau bertanya, gue sangat berterima kasih banyak. Gak usah sedih-sedihan lah, orang masih ada lagi nanti iya kan. Kenapa harus sedih-sedihan sih? Kita mau akhir tahun soalnya. Oh iya, mau akhir tahun. Istilahnya apa ya? Kalau akhir tahun rasanya kayak sedih aja kalau menurut gua. Berpisah soalnya kan. Berpisah dari tahun sebelumnya kan. Iya, Di iya, tahun iya. yang baru. Ah. Oh tadi juga ada yang nanya. Pengisi suara Joe siapa? Itu ada di skrip. Di skrip. Apa namanya? Di kredit itu. Theater. Dan gue Namanya. perkenalkan diri namanya Pria Afriandi. Asik piu. Ini dia yang mengisi suara Joe, teman-teman. Yo Kayaknya dari Potpel episode 1 juga udah dikasih tahu. Udah kan kita udah kenalin diri ya dari episode 1, episode 2 tuh pasti bukannya kenalin diri. Jadi tadi bisa ada yang nanya di YouTube. Tapi nanti bisa bikin time skipnya juga yang kemarin. Oh iya gua iya tahu. iya iya. Jadi ketika orang mau nyari pertanyaan, dia bisa langsung klik pertanyaan yang dia mana, Iya. yang mau dia Dengerin. ya, ya. Betul. Oke nih, yaudah dari gue Joe pamit undur diri Dan dari gue Acil undur diri, sampai jumpa. di podcast selanjutnya. Bye bye guys.